Doa sudah dipanjatkan, memohon restu agar acara kirap Tuk Budoyo lancar. Kerumunan masyarakat pun makin memadati pelataran pendopo di mana manten lurah desa Losari yang akan membuka gerbeknya. Dan, ya, aku pun kalah cepat. Ini adalah keseruan acara kirap budaya yang ada di Desa Losari ini. Tadi habis rebutan tumpengan hasil bumi yang ada di desa ini. Saya dapat nih terong dan kacang panjang satu. Momen ini yang paling ditunggu masyarakat Desa Losari, Kecamatan Telogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Mereka berlomba ngalap berkah dari gunungan ini. Masyarakat percaya gunungan yang sudah didoakan membawa berkah bagi siapapun yang mendapatkannya. Bahkan ada yang sengaja menyimpan dan menempatkan hasil grebek ini di lahan pertanian. Dengan harapan hasil buminya di tahun mendatang melimpah dan berkah. Tuk Budoyo merupakan sebuah mata air yang letaknya di puncak dusun Tempuran dan tidak pernah kering. Menurut cerita yang aku dengar, Tuk Budoyo adalah tempat bersemayamnya seorang cantrik yang merupakan leluhur mereka. Dalam setiap kegiatan atau hajatan apapun, masyarakat Desa Losari selalu datang ke sini untuk memanjatkan doa, meminta restu kepada sang cantrik. Masyarakat percaya bahwa Tuk Budoyo memberi berkah bagi yang mendatanginya. Setiap akhir musim panen, masyarakat Dusun Tempuran, Meranggen, Gampit, dan Logede berkumpul di pendopo Tuk Budoyo dan menggelar kirap Tuk Budoyo. Kirap Tuk Budoyo diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Desa Losari atas hasil panen yang melimpah. Oh iya, perkenalkan, aku Niko Yuda Prabowo, Duta Wisata Jawa Tengah 2018 yang baru saja menyelesaikan kuliah. Sebagai duta wisata, mengikuti kegiatan seperti ini bukan hal yang baru bagiku. Tapi bisa membaur dengan beragam masyarakat serta mengenal budaya dan kehidupannya selalu menjadi pengalaman yang berkesan buatku. Misalnya ya, seperti ini, aku didaulat membuka dan mengawali tarian kuda lumping. Selain grebek gunungan, kirap Tuk Budoyo juga menjadi ajang hiburan loh bagi masyarakat Desa Losari. Beragam tarian yang ditampilkan dibawakan langsung oleh masyarakat Desa Losari sendiri. Dan pertunjukan yang paling dinanti adalah tarian kuda lumping. Kuda lumping erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Temanggung. Tarian kuda lumping berkisah tentang kepahlawanan dan kegagahan pasukan berkuda. Penari yang berjumlah 17 orang dipimpin oleh seorang wirayuda. Wirayuda ini membawahi Wirapati, Wirapenugel, dan Wirapetit sebagai prajurit-prajuritnya. Tarian kuda lumping dari tiap daerah di Jawa punya nama yang berbeda-beda loh teman. Ada yang menyebutnya jaran kepang, ada pula jadilan. Nah, kalau yang sedang diikuti ini adalah kuda lumping Temanggungan. Sering
Seringkali kuda lumping juga dikaitkan dengan hal mistis karena disertai peristiwa kesurupan para pemainnya. Ini merupakan refleksi atau gambaran para prajurit pada zaman dahulu, teman. Di mana aspek supranatural yang berkembang di tanah Jawa juga digunakan untuk mendukung aspek kemiliteran dalam melawan penjajah Belanda. Seiring berkembangnya zaman, kuda lumping tidak selalu dianggap mistis. Orang Jawa yang merantau ke daerah lain hingga ke luar negeri membuat kesenian ini makin dikenal di kancah dunia. Yang barusan kuikuti tadi adalah kuda lumping Temanggungan, teman. Tarian yang tujuannya juga untuk menghibur masyarakat. Nah, kalau yang ini sendera tarinya. Jalan ceritanya sama, hanya saja sendera tari lebih mengedepankan estetika tariannya. Sedangkan Siswo Kubro merupakan tarian kontemporer yang bercerita tentang kehidupan masyarakat sekitarnya. Iringan musiknya pun tidak terbatas loh. Awalnya hanya diiringi sholawatan serta syair-syair yang mengajak pada kebaikan. Kini berkembang mulai dari lagu daerah hingga campur sari. Aransemen musiknya pun lebih rancak dan atraktif loh, yaitu kolaborasi gamelan dengan alat musik modern. Kirap Tok Budoyo diakhiri dengan iring-iringan mobil yang membawa warga Desa Losari datang ke kirap. Arak-arakan ini menempuh perjalanan kurang lebih 5 km dengan rute mengelilingi Dusun Tempuran, Meranggen, Gampit, dan Logede. Seluruh warga antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Bahkan jumlah mobil yang ikut serta bisa mencapai 100 unit. Wah, meriah kan? Bukan hanya meriah, teman-teman. Di sini aku pun merasakan keramahan masyarakat Desa Losari loh yang luar biasa. Warga yang tak sempat menghadiri acara di Tok Budoyo akan keluar rumah menyambut iring-iringan dan memberi suguhan aneka makanan dan minuman. Lumayan nih dapat makanan dikasih oleh warga-warga sekitar yang juga ya itu ya yang melempari makanan-makanan dan ya cukup meriah dan luar biasa asik. Jadi ini saya dapat es lumayan. Dilihat dari cara pembuatannya sih, kuda lumping di sini sama seperti kuda lumping dari daerah lain ya teman. Mulai dari membentuk dan memotong bola, memberi tulangan pada bagian tepinya, sampai pewarnaan dan pemasangan aksesoris rambutnya. Nah, kalau soal warna dan rambut, itu sih tergantung kreativitas pembuatnya saja, teman. Pengecatan biasanya dilakukan 2 kali, yaitu warna dasar serta motif.
Awalnya, rambut kuda lumping terbuat dari ijuk. Sekitar tahun 80-an, aksesoris ini lalu diganti dengan rambut kuda sungguhan. Rambutnya didatangkan langsung dari Sumbawa loh. Wah, keren ya teman. Kandang Jaran Guspri sudah memproduksi dan mengirim kuda lumping hingga ke luar negeri loh. Keahlian yang didapat Guspri ya turun-temurun dari babuyutnya. Nah, kuda lumping di sini sudah jadi beberapa dan jumlah satu grup dalam kuda lumping itu harus 17 ganjil ya. Nah, 17 itu sudah termasuk Wiroyudonya yaitu pemimpinnya. Membawa dan menari kuda lumping juga nggak bisa sembarangan teman. Dengan jumlah pemain yang banyak, tentu perlu kekompakan. Seperti ini nih contohnya. Selain luwes, gerakan kuda lumping juga lincah dan atraktif, menggambarkan kegagahan prajurit perang. Nah, ini tidak semudah yang saya kira. Ternyata kuda lumping ini harus mengikuti irama dari musik. Ya, kalau tidak pas musik ya ketukannya juga tidak pas, kacau. Jadi tariannya nggak asik. Nah, terus posisi tadi itu kuda lumping kalau kita main itu harus tegap, biar kelihatan gagah.